Oke lur, kali ini saya mau membuat video cara masang panel depan untuk CA20 ya. Untuk CA10, CA30 sama aja sih. Soalnya cuma beda bentuk tapi rangkaiannya sama, cara pasang inputnya sama. Oke, jadi ini sebetulnya servisan dan hampir jadi. Servis brol cuy. Ganti semua. Jadi ini dia pakainya depan yang bawaan orinya sama boxnya ya. Jadi beda yang sama saya rakit biasanya kan pakai PCB bolong, ini kitnya pakai yang bawaan box gitu. Oke, kalau dilihat dari belakang ini ya, ini PCB dari pabrik aneh dari boxnya seperti ini, dan ini belum tak pasang untuk jalur input outputnya ya. Tadinya sudah, cuman masangnya nggak begitu benar menurut saya, makanya ini mau tak ganti. Kayak ini ada jumperan juga, tak copot ya nanti ya, di sini nggak ada. Ini berarti jumperan buat PSU groundnya. Oke, sekarang kita coba potong dulu, ini tak masukkan ke trimmer dulu. Oke, kita copot kabel putih ini nggak penting. Oke, ini yang bawah sama ground kita potong aja. Ini berarti dia ngambil ground PCB nya dari ground input ya. Nah ini nanti sambung ke bodinya aja. Soalnya ini ada penyakit agak dengung, kemungkinan besar karena bodinya ini nggak dapat CT kan ini. Karena ini PCB nya di bagian potensio ini dia nggak nyatu sama CT nya, nggak satu sama CT. Oke, kita zoom potensionya. Jadi potensio harus dikasih kabel dari CT ya menuju ke bodi. Setnya bisa diambil dari input bawah ini atau ground, sama aja. Oke, di situ kita siapin kabel 2 yang model kayak gini bisa, atau kabel putih kayak tadi yang buat ground bisa. Yang penting minimal isi 2 biar enggak ribet ya. Oke, kita kelupas dulu. Oke, untuk kabel ini kita sambungkan ke bagian PSU. PSU nya ada di tengah ini. Oke, tengah ini yang sebelah kiri 90 volt, yang kanan ini ground. Nah, groundnya ngambil di sini atau di sini juga bisa sih. Lalu 90 nya kan ini enggak ada komponen, jadi takutnya nanti kalau ketarik bisa nempel. Jadi kita ambil amannya solder di bagian komponen ya. Bagian komponen di sini. Ini satu jalur kan, kanan kiri. Oke, ini kalau diurut ini jalur plusnya 90 masuk sini. Nah ini jalur 90-nya kita pakai warna merah, kita solder. Oke, udah ke solder. Lalu ini yang hitam, ini yang ke ground. Groundnya ada di sini, tapi di sini kan kejauhan, bisa ambil di sini karena satu jalur juga. Yang penting satu ground, oke. Ini sama ini satu jalur ini. Ini biru hijau ini satu jalur, satu line. Oke, kita solder juga bagian sininya. Ini groundnya. Oke, jadi udah kepasang untuk bagian PSU supply-nya ya. Jadi ada 2 kabel, bukan CT, cuma ground sama plus. Ingat ya, ground sama plus, bukan main sama plus. Yang hitam ini ground. Oke, jadi kita zoom out dulu. Nah, kita disesuaikan kabelnya. Nah, masuk sini, lalu ke PCB Elko. Elko nya nggak ada PCB sih. Yang penting ke PSU lah. Masuk ke PSU bisa, atau ke kit bisa. Kit yang di bawah ini. Untuk saya sendiri langsung ke Elko ya, nggak ke kit karena takutnya mempengaruhi.
Oke, jadi kita potong kabelnya tadi, disesuaikan ke panjang elko, lalu dikelupas dan disolder ke bagian elko CT dan plusnya, bukan min dan plus ya. Oke, kita kasih tenol dulu. Oke, ini yang hitam CT di tengah. Oke, kita zoom dulu biar lebih kelihatan. Nah, oke, ini yang merah yang plus, jadi langsung ke elko nya. Nah, seperti itu. Nah, kencang, harus kencang biar nggak lepas. Oke, jadi untuk bagian PSU nya udah selesai ya. Di sini di bagian panelnya cuma ada berarti yang atas ya, ada 3 bagian. Bagian pertama PSU udah kita pasang, ini satu jalur ini. Lalu di sini ada jalur ke outspeaker channel A, ini yang channel B. Kita pasang ke channel A dulu karena channel A yang udah tak pasang kitnya ya, channel B nya belum. Kita siapin kabel lagi sama seperti tadi, nggak masalah. Oke, kita siapin satu kabel ya, bukan 2. Kalau 2 kayak tadi tinggal dikeletek 1. Kita pasang ke ini di jalur input L ya, di ini resistor yang berdiri ini, solder di sini aja ininya. Oke, kalau udah ke solder kita potong kabelnya, disesuaikan biar kabelnya agak rapi, ya malang-malang ke jalur output dari driver ya. Jadi nanti tak solder di sini di bagian R2 watt ini yang 330 ya. Jadi tak potong dulu, nanti tak solder. Oke, ini udah tak solder karena tadi posisinya susah nih ya. Nah, ini kan 2 watt, ini tengahnya dia outspeaker ya, ini tak solder pakai kabel ini yang tadi menuju ke panel depan ini kabelnya. Oke ya, bisa langsung ke belakang, cuman kan nanti kabelnya kepanjangan ya, jadinya ke kit saja. Ini untuk yang ke channel A, dan untuk yang ke channel B caranya juga sama. Kita siapin kabel kayak tadi, potong, disesuaikan ke bagian driver di sini nyantar. Oke, jadi untuk cara pasang panel depan LED CA ya, bagian LED sinyal clip on aktif gitu, caranya seperti ini, gampang banget cuy. Untuk bagian proteknya ini bisa dipasang bisa enggak, tergantung kalian ada proteknya atau enggak. Jadi di sini yang saya servis ini powernya dia pakai protek yang murah ini, yang stereo. Ini kalau nggak salah dia aktifnya itu malah power proteknya nyala, jadi nanti di depan lampu yang nyala ada 4. Jadi apa namanya, lampu aktif sama lampu protek ini nanti yang nyalanya, ini yang aktif sama protek nanti nyala bareng karena ini proteknya pakai yang murah tadi kan. Jadi kalau dia protek indikatornya itu dia bukan proteknya nyala tapi proteknya kedap-kedap. Kalau powernya normal proteknya nyala manjer mentelang gitu ya sesuai lah sama harganya. Makanya saya jual kalau protek rakitanku agak mahal karena lampunya bagus sama ada sensornya. Kalau ini kan ya seperti itulah, jadi nanti ada LED 4 biji yang nyala. Untuk kelanjutannya nanti habis ini tak edit ya, karena ini powernya belum selesai. Yang penting cara masangnya seperti itu. Untuk proteknya bisa dipasang atau enggak masalah, enggak mempengaruhi kit karena dia enggak kesambung kemana-mana. Dan nanti LED clipnya tetap fungsi nih. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti dilanjut part berikutnya atau tak potong di selanjutnya. Oke. Nah, ada yang gede sekali.